Gak apa-apa biar berokok ya, Mas. Santai. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya Hermas dari Penyuluh Pemasaran Gunaken akan melakukan MONEF Pak, monitoring dan evaluasi. Mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh staf yang lain dari balai. Sebelumnya mungkin di bulan lalu Pak, yang Bu Deka dengan timnya melakukan MONEF ke kelompok karya muda Tionghoa. Nah ini juga sekaligus meminta data Pak untuk MONEF, terkhusus tentang selama penyuluhan dan pendampingan kelompok karya muda Tionghoa selama ini. Lebih yang terakhir pelatihan pembuatan proposal, mungkin ada timbal balik dari kelompok, dalam hal ini diwakili Pak Isman. Saya catat selaku wakil ketua kelompok karya muda. Dalam hal ini mohon izin nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan. Ini sudah bisa dilihat juga, ada kuesioner yang perlu diisi, nanti bisa ditulis saja Pak. Terus kiranya ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Sebelumnya kita ke halaman 3 Pak, bisa dibalik. Ya, ini pertama sesuai judul ada kuesioner MONEF. Ini ada tabel isian Pak, yang mana saya coba tanya, nanti kiranya apa terlalu cepat atau bagaimana bisa dibaca di kuesioner yang disediakan. Itu ada nilai 1, 2, 3, 4 dengan maksud di keterangan sudah dijelaskan Pak itu Pak. 1 itu artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah kira-kira begitu Pak untuk yang pertama. Untuk alamat Pak di mana Pak? Desa Tiwoho. Jaga berapa? Jaga 1. Jaga 1. Baik. Nah, mungkin yang pertama Pak, nomor 1, elemen penilaiannya media penyadartahuan pelatihan pembuatan proposal memiliki tampilan yang menarik. Nah itu bisa dicek Pak. Dicek hitam. Iya dicek. Video begini? Iya boleh. Sesuai. Ya. Yang kedua, media pelatihan mudah dipahami. Yang ketiga Pak, media pelatihan mudah dipahami dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pesertanya. Oke, selanjutnya yang keempat, media memotivasi untuk melakukan pembudidayaan. Nah ini salah pada penulisan. Maksudnya untuk melakukan apa usaha yang dilakukan kelompok sebelumnya, apakah sesuai atau tidak? Ini enggak termasuk dengan cerita pasir kan? Pokoknya tentang usaha-usaha yang orang pernah bikin kan? Iya. Nah, itu bisa soalnya sangat penilai sekali nih proposal. Nah nomor 5 Pak, apakah media ini cocok disampaikan dan dibagikan kepada kelompok karya muda yang lain dan juga masyarakat desa Tiwoho? Setuju sekali. Yang ke-6, media meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemanfaatan dan pelestarian harus seimbang. Nah, mungkin ini aspek lingkungan Pak. Ini saya mati sih. Dan terakhir Pak, nomor 7. Taruh nomor 3 deh, setuju. Iya. Karena mau bilang sangat setuju, ada yang lain nggak setuju mungkin. Dan nomor terakhir Pak, nomor 7 ini mungkin bukan hanya tentang terpang pasir saja, tetapi pada umumnya sumber daya apakah harus dikelola dengan prinsip pelestarian agar ada keberlanjutan. Nah ini mungkin yang berkaitan dengan usaha orang toh, yang ada di sini sebelumnya, ada yang mencari di laut, ada sebagai nelayan, ada jasa wisata juga kan, ada yang bawa tamu dan sebagainya. Nah mungkin berikutnya Pak, ini di pertanyaan terbuka ini Pak Kisman jawab saja, nanti biar saya yang tulis jawabannya bagaimana Pak. Siap. Nah, mungkin yang pertama Pak, bagaimana pendapat Anda tentang materi yang sudah saya sampaikan? Menurut saya materi yang sudah disampaikan sebelumnya itu sangat bermanfaat sekali dan sangat bermotivasi bagi kami.
karena pada awalnya kami belum tahu tentang cara bagaimana pembuatan proposal. Ketika mengadakan materi tentang pembuatan proposal, kami bisa menjadi lebih paham dan lebih mudah untuk mengerjakan proposal ketika ada proposal yang diminta. Jadi memang sebelumnya belum pernah ada Belum Pak ya? pernah. Selanjutnya Pak, apakah dalam penyampaian materi diperlukan media lain? Misalkan contoh kan orang biasa jaga pakai proyektor, PowerPoint, slide, atau apa mungkin ada masukan Pak, poster kah, laptop atau apa? Ya boleh juga seperti itu. Dan paling bagus juga terakhir ada prakteknya, cara-cara, karena kebanyakan kan orang yang mungkin di organisasi ada yang belum tahu cara pembuatannya seperti apa, penyusunan kata-kata seperti apa, bait-baitnya seperti apa kan. Jadi praktek dengan laptop langsung kan? Nah Pak, ini yang kemarin Pak, apakah penayangan video dan poster memudahkan Anda memahami materi? Ya, karena itu kan orang bisa melihat cara-cara pembuatan seperti apa. Yang keempat, menurut Anda tampilan dan isi dalam media penjualan apakah sudah lengkap? Jika belum, berikan saran. Mungkin selama ini Pak yang orang so sampaikan, apa masih ada yang kurang kah atau bagaimana? DP Materinya sudah pasti, cuman itu yang kurangnya untuk masalah prakteknya yang masih. Berarti lebih ke praktiknya Pak ya. Dan terakhir untuk media ini Pak, media ini maksudnya kalau orang mau baking Pak, supaya teman-teman di berikut hari boleh mau lihat-lihat ulang itu kan. Kalau video cuma orang satu kali bau nih toh. Nah misalkan apakah dalam bentuk buku kah atau ya paling bagus ada buku sih, supaya di situ juga orang boleh mau belajar iya dari buku, supaya jangan sampai orang so sampaikan satu kali kok lupa bingung lagi mau lihat di mana tuh. Ada buku kan asik dan boleh mau belajar terus. Iya. Kemudian ini Pak yang paling depan Pak, dari waktu pelaksanaan Pak mungkin orang kan rencanakan di sini di muka disebutkan 90 menit. Nah, mungkin ke depan pelaksanaannya sebaiknya bagaimana Pak untuk pendampingan ini Pak? Pendampingan dalam pelatihan atau untuk organisasi? Mungkin secara umum saja Pak, nggak apa-apa Pak. Ini karena mungkin kebetulan kemarin terakhir pelatihan pembuatan proposal, tapi karena ini kan orang mau berlanjut kan, udah cuma kalau bisa sih dalam jangka beberapa tahun sih, agak lama agak lebih bagus sih, lebih baik kan. Iya, maksudnya satu kali pertemuan boleh orang mau berapa jam? 1 jam Jo? Atau kalau 1 jam terasa nggak cukup sih, atau sok pasin 90 menit? boleh lah, Boleh. jam setengahnya masih boleh. Iya. Kemudian lokasi, nah ini kan Tarba Sekretariat kan sebenarnya kan ada di balai desa toh. Ini mungkin kan orang perlu penyesuaian juga, kadang ada kegiatan di desa, orang pindah tuh ke rumah opo lalu tuh atau ke ketua atau di mana tuh lain. Nah mungkin ada saran lagi Pak di mana begitu? Paling bagus sih di tempat-tempat yang memang tidak terlalu terbuka dan seperti macam kalau di rumah opo kan sudah agak mendingan lah, bilangnya orang kurang mengunjungi. Juga puskesdes juga bisa. Oh iya. Atau di kasebo seperti ini dong, supaya tidak ada yang warga-warga yang bisa mendengar apa yang orang bahas. Selanjutnya ini Pak, bagusnya orang bikin per kelompok atau per orang kampung itu kan? Kalau untuk awalnya sih paling bagus sih kelompok dulu. Kelompok ya, difokuskan dulu Pak ya. Fokuskan ke kelompok dulu sih. Baik. Nah yang keempat mungkin Pak, itu ada materi-materi mungkin bisa dibaca. Apakah mungkin ada yang perlu ditambah atau dikurangi Pak?
Oh ini yang macam tadi itu bilang Kang, ada yang Iya. untuk bicara cara penulisan Kang, ada Iya, pasti ini. sopas Pak. Nah, Kemudian untuk nomor 5, 6 dan 7 Pak, itu kan tentang apa ya? Ya sama lah seperti yang nomor 4 ini, tetapi dia mau tanya tentang bagaimana DP slide, DP video, DP poster, apakah sudah sesuai. Kemudian kalau orang cuma pakai laptop, HP dengan alat tulis apakah cukup. Kemudian apa, proses pendampingan ini dari pembukaan, penyampaian materi, tanggung jawab tersebut sesuai dengan apa. Nah, karena mungkin sembari penutup ini nanti orang menjadi bahan evaluasi untuk ke depan, bagaimana pendampingan kelompok di Karya Muda khususnya bisa terus berlanjut. Karena apa, yang menjadi perhatian ke depan kan bukan tentang orang kelompok saja, tetapi bermanfaat ke Manfaat masyarakat. Kalau orang kan lalu memang fokus di wisata tuh, di Makara, di Mangkunegaran. Jadi mungkin ini jadi pembelajaran Pak, pembuatan proposal ini di awal orang mau cari usaha lagi, mau cari modal lagi untuk kedepannya orang